Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi setelah sekian lama kita tidak menemukan kerusakan di Mercy S-Class tua yang saya beli 2 tahun lalu memang untuk dicari problemnya. Dan ternyata sekarang sudah ada lagi. Jadi terakhir tuh setahun yang lalu saya perbaikan, habis itu bener-bener nggak ada masalah. Terus orang bilang mobil Eropa itu apalagi yang rumit seperti S-Class ini, kalau jarang dipakai justru itu bermasalah. Ya udah, saya jarang pakai deh. Ternyata benar. Begitu saya nyalain kemarin, ada laporan dari Sohib, Pak, ada lampu peringatan nyala. Terus pas saya cek sendiri, ini saya videoin waktu habis naruh mobil ini di kantor, ini saya videoin seperti ini. Oke, Chery Omoda E5 kita tinggal. Sekarang kita naik S-Class. Sudah lama sekali tidak naik S-Class. Kayaknya kemarin ada lampu peringatan nyala deh pas Sohib bawa mobil ini. Kita lihat mana starternya. Change key battery, oke, baterai. Wah, asik. Ada malfunction. Cek tire pressure, oke. Tadi ada malfunction ya. Jadi kita akan segera bawa ke bengkel. Jadi kita bisa melanjutkan story tentang S-Class ini. Nah, jadi sekarang kita akan bawa mobil ini ke bengkel resmi Mercy untuk diketahui apa saja kerusakannya dan berapa perbaikannya. Tapi saya nggak tahu ya, kadang-kadang tuh ada dan hilang gitu. Coba sekarang kita starter, kita lihat ada apa enggak ya. Cek tire pressure, oke. Cek tire pressure. Change key batteries, oke. Itu nggak ada masalah apa-apa. Loh, udah nggak ada apa-apa. Tapi kemarin keluar kok. Dan biasanya kalau kita udah bawa jalan beberapa saat nanti keluar. Coba deh. Sekarang langsung aja kita bawa jalan ke Mercy. Moga-moga keluar trouble-nya. Nah kan, belum berapa jauh jalan udah keluar peringatannya. Dan peringatannya banyak. Yang pertama itu tadi kan baterai sama tire pressure itu nggak apa-apa lah, itu gampang ya nanganinnya, tinggal ganti baterai sama tambah tekanan angin. Tapi kan terus ada yang kemarin keluar tuh malfunction, jadi kayak petunjuk kayak suspensi mobil gitu, ada gambar mobil naik turun dan malfunction, jadi kemungkinan suspensinya. Dan begitu itu keluar, itu langsung karakter bantingannya beda. Masih nyaman, tapi lebih keras dari biasanya. Biasanya itu kan bener-bener kayak di awan tuh mobil. Begitu lampu peringatan itu keluar, dia bantingannya langsung keras. Jadi secara mekanikal dia masih capable sebenarnya memberikan bantingan yang halus. Tapi entah kenapa begitu keluar peringatan ini dia langsung keras. Nanti kalau misalnya mau mesin dimatiin, nyalain lagi, tidak ada peringatan, empuk lagi. Nah itu yang mesti dicek. Paling ringan sih mungkin cuma sensornya, tapi kalau paling berat mungkin suspensinya. Oke, nah kemudian ada yang baru lagi keluar. Sebenarnya ini udah lama diperbaiki, yaitu ABS NISP inoperatif. Kemudian cruise control juga udah jadi nggak bisa bekerja, auto hold brake juga nggak bisa bekerja. Nah ini terakhir seperti itu adalah speed sensor. Speed sensor itu setahun yang lalu sudah diganti, sudah bekerja dengan baik. Tapi nggak tahu ya, itu waktu itu yang diganti cuman 1 roda apa 2 roda, mungkin juga nanti yang lainnya sekarang. Atau karena lama nggak dipakai, karena ada yang bilang juga kalau lama nggak dipakai speed sensor itu bisa masalah. Nanti kita cek juga. Sekarang sih mobil selain suspensi dan ini ya mungkin speed sensornya ini, mesinnya nggak ada masalah sama sekali. Mesinnya seperti normal, halus, bertenaga. Transmisinya juga nggak ada masalah sama sekali. Interior nggak ada bunyi-bunyi sama sekali, masih bagus semuanya. Dan kalau suspensinya itu nggak masalah, ini sebenarnya masih nyaman sekali ini mobil. Tapi ya akhirnya kita sampai juga pada parts yang paling mendebarkan memiliki S-Class tua, itu adalah suspensi. Karena suspensi mobil ini adalah air suspension dan itu tidak murah kalau rusak. Nah makanya di video kali ini kita akan lihat apa yang rusak dan berapa biaya perbaikannya. Sekarang ini saya menuju ke bengkel resmi Mercedes-Benz di Suri Motor. Jadi Suri Motor itu di daerah Cilandak, di dekat Lebak Bulus lah.
Oh ya, ada satu lagi yang lupa saya ceritain. Jadi sebelum syuting ini, Om Mobi itu nelpon, nanya, Om, hari ini kemana? Biasa deh, mungkin lagi nggak ada kerjaan, lagi iseng. Ya, terus saya dengan polosnya bilang bahwa ada kerusakan di Mercy dan mau ke Suri Motor. Dan dia langsung ketawa dan langsung menyatakan hadir di Suri Motor. Buat apa dia hadir kalau nggak cuma buat ngeledekin mobil ini? Hah, pakai ngasih tahu lagi saya. Jadi kayaknya ada dia nanti di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa loh. Tadi pas datang udah disediain reserve di sini karena emang udah janjian mau datang ke Suri Motor ini. Nah, sekarang saya mau temuin teman saya yang mungkin sebagian dari Anda udah tahu, teman saya yang kerja di Mercy ini. Hai. Ami, apa kabar? Pasti tahu Ami dong, biasanya kalau saya dulu di dealer sebelumnya, sekarang dia pindah ke Suri Motor. Jadi pas saya cerita, waduh, ini kayaknya nih ada lampu-lampu peringatan nyala, langsung dia gercep loh di komen di IG. Buruan lah ya servis. Jadi akhirnya ada problem lagi, S-Class tua gue, boleh tolong dicekin? Boleh dong, boleh banget. Nanti dicekin, kita tahu apa sekalian. Saya juga baru pertama kali, sebenarnya nggak pertama kali sih, cuman dulu cuman mampir aja ke sini, tapi kita akan lihat Suri Motor bisa ngapain aja sih. Yuk. Pagi. Halo. Ini service consultant ya? Iya, pagi. Yang kemarin sempat online kan ya? Yes. Oh, sempat online ya? Oke. Oh iya. Silakan dulu, Siap. Pak Fitra. Jadi seperti yang saya bilang itu, mobil itu pas di starter pertama normal. Cuman ada 2 peringatan, baterainya habis, sama tire pressure-nya kurang. Yang mana itu sebenarnya gampang. Nah, ini saya taruh ini ya, sound device ya, biar suaranya jelas ya, soalnya sekalian syuting. Oke, jadi tapi begitu kita jalan, itu semua enak, masih empuk semua mobilnya. Nah, nggak berapa lama jalan, terus keluar malfunction yang ada gambar mobil, terus ada panah atas bawah tuh. Baik. Kayak kalau mobil racing atau apa. Nah, begitu itu nyala, itu mobil tuh langsung bantingannya keras. Keras ya, Pak Fitra. Terus abis itu hari ini ada lagi yang baru nyala. ABS, ESP inoperatif, brake hold-nya inoperatif, itu sama seperti setahun lalu pas speed sensornya itu bermasalah. Nah, tapi speed sensor waktu itu udah diganti, cuman kayaknya nggak tahu, kayaknya nggak diganti semua, cuman diganti yang bermasalahnya aja. Iya. Gitu. Jadi nanti tolong dicek sekalian, sama tolong di estimasi harganya. Itu yang paling deg-degan. Oke. Baik Pak Fitra, jadi konfirmasi ya, ini akan kita lakukan pengecekan yang air suspension malfunction ya Pak, yang keluar di layar, air suspension malfunction, dengarnya kok Oke. mengiris hati gitu ya. Nah, sama untuk keluhan yang terbarunya, indikator ABS, ESP, inoperatif, itu juga akan kita cek lebih lanjut. Oke, siap. Baik, Kalau mobil harus ditinggal pun nggak apa-apa, tapi tolong dicek aja dulu apa ini. baik, Harus. kita cek dulu, kita pre-cek ke lift bersama ya Pak Fitra ya. Mohon ditunggu ya Pak ya, sebentar ya. Udah, masuk. Ih, pakai dulu. Mogok. Ngapain? Turun mesin? Oh belum Pak, ini ada pengecekan untuk suspensi. Apa karatan di mana-mana? Enggak. Bannya mau lepas. Benar-benar ini sama. Mobil itu sama seperti Om Mobi. Hah? Udah tua, jadi perlu check up aja, general check up gitu Yo, loh, buka diawasi. KTP tuan siapa? Ya bukan masalah KTP, kan saya cuma ngebandingin si S-Class-nya sama Om Mobi. Om bannya Mobi lepas aja, gimana? Om Mobi aja tuh jauh lebih tua dari S-Class saya. S-Class tua itu masih lebih muda dari Om Mobi. Bannya lepas di mana? Nggak lepas Pak. Nggak, ini aman, cuma Bannya diperiksa-periksa aja. Kita Pasti periksa lagi dulu. jalan gitu. Ngapain? Ban siapa tuh gitu? Ngapain nelpon pagi-pagi terus ngapain kesini? Nggak mau ngelihat aja mogoknya kenapa? Enggak Nah, mogok. concern. Enggak, tidak mogok sama Concern. sekali, dibawa dari rumah tadi kuncinya sendiri. aja udah mau rusak. Enggak ada. Masih bagus kok, Pak. Enggak ada, masih bagus. Berfungsi normal. Bentar lagi karatan. Enggak mungkin. Tuh lihat ini depannya aja udah copot-copot Dah tuh. sekarang ya, jangan ganggu orang kerja, ini mobilnya mau dicek. Ya, silakan lanjutkan kegiatan Om Mobi. Enggak mau ngelihat ini kegiatannya. Kegiatan Mau ngelihat kerusakannya. Siapa tahu bisa bantu. Udah pasti bisa udah bantu Mas, deh. diperiksa aja Mas. Saya yang tanganin dia. Kita periksa ya Pak. Iya.
pasti ada yang mau copot apa. Enggak, cuman ada beberapa lampu. Silakan Mas. Ya, bisa ya Pak. Cuman Apa, ada lampu apa? biasa kan itu mobil sensornya canggih. Enggak, lampu apa? Cek engine? Enggak, cek engine enggak. Hah? Brake fault itu tanda seru ini? Enggak ada. Apa? ABS? Iya, ABS tadi, tapi itu biasa ABS cuma speed sensor ABS sama nyala. air suspension malfunction. Air sus malfunction. Seru nih. Jadi air suspension tuh memang perawatan yang paling males dilakukan. Bukan paling malas, Mobil tua. paling mendebarkan. Paling mendebarkan Iya. karena itu harganya luar biasa. Ah iya, tapi belum tentu karena itu mobil kalau misalnya pertama kali jalan keluar dari rumah itu empuk, normal kayak melayang di awan gitu. Hah? Nggak nyampe 5 menit lampu peringatannya nyala langsung keras. Nggak, ini mobil cuman kangen. Ini lama banget nggak saya pakai mobilnya. Dia kangen aja dipakai sama saya. Jadi kayak nggak ada ngambek-ngambeknya gitu udah loh. tua. Mungkin Bung Fitra cocok dikerasin kali orangnya. Ini apa-apaan nggak bawa Mercy ke sini? Mau bawa Kona. Ini pasti Konanya udah kangen bener sama saya nih. Enggak. Nih dia seneng banget dipegang. Terus Om ngapain Bobby. parkir di sini? Ini buat charging. Tadinya mau numpang nge-charge. Terus? Nggak boleh. Iyalah nggak boleh. Hyundai. Itu kan emang tempat mobil listrik. Ya bukan, itu tempat Mercy listrik. Enggak, mobil listrik. Mobil listrik. Nggak ada lambang Mercy-nya di bawahnya. Kenapa nggak bawa Mercy S-Class-nya? Hah? Yang udah butut itu. Ngapa itu special occasion only, nggak kayak gini. Mau dibawa sana sini Udah, sana silakan sini. Pak, silakan Pak. Jangan sampai terganggu dengan Ya. oknum ini. Nih, Jadi sebelum dimasukin aja pakai itu loh, pakai sarung. Jadi disarungin semua. ke sarung. Enggak, sarung setir. Bukan sarung setir, sarung jok. Apalagi yang rusak? Mataharinya ada berapa di sini nih? Enggak. Ban bagus. Nggak ada bunyi-bunyi. Balonnya bocor nih. Kalau bocor dia nggak mungkin racing dong. Dia mompa terus dia, mompa terus. Ini udah nggak dipompa masih ini, masih tinggi. Jadi dia tiba-tiba mengeras. Mengeras. Gitu. Jadi kayak sport mode-nya. Oh, memang disuruh kencang. Nanti kalau dimatiin, nyalain lagi, lampunya belum keluar, empuk lagi. Memang disuruh kencang. Enggak. Ini mobil buat santai, mobil buat big boss. Big Boss keras gitu. Big boss zaman dulu. Bentar. Kerasnya lebih keras daripada sport mode biasa apa enggak? Iya. Mati. Dicoknya dimatiin. Iya. Hah? Iya kan? Iya. Itu artinya apa tuh? Itu artinya kalau nggak kayak hardware bukan software deh tuh. Tapi dia bisa empuk lagi. Kan kalau hardware dia nggak mungkin bisa berubah Ya karakter. bisa. Ya udah kita lihat aja. Kita cek bodi dulu ya, Pak Fitra ya. Oh iya. Ini ada dempulan sini. Belakang kanan ada dempulan. Nggak usah, udah biarin orangnya secara profesional mengecek mobil, nggak usah dihasut. Ini waktu itu tangki bensinnya nggak bisa dibuka. Sekarang udah bisa. Ya dijual. Enggak. 22. Saya tahu Om Mobi pasti. Satu. Om Mobi pasti ngincer mobil ini. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Om Mobi pasti iri saya dapat mobil ini Enggak. harga murah. Enggak, sama sekali enggak. Enggak ada kepengennya. Ayo kita kalau gitu kita bikin perjalanan jauh aja yuk. Om Mobi pakai S-Class-nya, saya pakai ini. Loh ayo. Lo ayo. Siapa takut? Ayo. Siapa takut? Jakarta Bali. Hah? Jangan jauh-jauh lah. Mana dong? Hah? Bekasi. Yah, Bekasi. Semarang aja deh. Wah, amat sih. Ayo, mau nggak? Berani nggak? No mekanik. Masa Berani no nggak? mekanik? No mekanik. Berani nggak? Masa ada mekanik lah. Sama-sama S-Class. Beda umurnya. Itu tuh udah seumur Bung Fitra. Kalau ini masih Enggak. seumur kami. Ya, tapi kan selalu membanggakan orang mesinnya udah diganti mesin modern. Ntar starternya aja berat begitu loh. Akinya udah hampir 2 tahun nggak diganti. Nggak diurus. Bukan Aki nggak diurus. diganti. Nah, kan ada orang bilang kalau sering dipakai mobil kayak gini tuh justru jarang rusak. Tapi kalau jarang dipakai malah gampang rusak. Makanya udah hampir setahun terakhir nih jarang dipakai. Ketemu rusaknya. Ya, kayak Rusak semua loh bawahnya loh. Enggak, itu Hah? Bekas Cuman- gas rod apa? enggak. Kacau. Ini tuh kayak gini tuh diperiksa tuh kayak bawa anak ke dokter lagi diperiksa gitu ya kayak. Mau naruh kaki di sini nggak? Om?
Apa sih? Aduh, gengges banget nih. Nyes lu, nyes lu. Masih proses screening dulu, Pak. Ini wireless. Yes. Wireless. Tapi lihat dong, masih orisinil, Ya, masih rapi. Coba emang ada aftermarketnya gitu Lihat, kan nggak ada. logo Mercedes-Benz-nya masih posisinya sama seperti dulu pas baru. Akinya udah jelek. Aki mah tinggal diganti, gampang, lihat dong. Coba, tuh. ini mobil akinya ada berapa? Pasti nggak satu, karena Om Mobil nanya gitu, artinya 2. Satu ini, tuh, Bukan di fuse box. obvious box di belakang kalau gitu. Emang buat apa ya ada 2 ya? Coba, Pak. Mas, ini mobil akinya ada berapa? Ada 2, Pak. Nah, Satu buat lagi apa, di mana? satu buat apa? Yang depan untuk starter, yang belakang untuk electrical onboard di seri ini. Pasti lebih repot yang belakang gantinya. Agak sedikit, cuman nggak repot banget kok, Pak. S-Class-nya Om Mobil berapa aki? Hah? Satu aja cukup, gede banget tapi. Pasti kuno. Pak Fitra, izin kita info, Pak. Sinilah vonis terjadi. Ini. Oke, jadi ini ada beberapa yang disampaikan tadi untuk kendala di kendaraan ya Pak Fitra. Yang pertama untuk hermetic yang muncul saat jalan. Nah ini kita screening, dia ada beberapa kode error kalau kita bilang. Beberapa kode error itu, beberapa error code. Nah error code-nya 15 biji. di satu sistem air suspension error code ada terdeteksi dari body sensor yang membaca pergerakan. Kemudian ada sinyal yang dibaca sama pressure sensor valve-nya itu ada yang error juga. Kemudian ada indikasi kebocoran di suspension juga. Tetapi item-item error ini kita harus telusuri dulu Pak. Baru kita bisa lihat yang pastikan lain. lebih lanjut tahapan-tahapan kita checking, baru nanti kita sampaikan untuk kepastian problemnya di mana. Oke, ini bisa dilakukan hari ini juga? Bisa. Oke. Untuk yang air suspensi, kemudian yang tadi Pak Vita sampaikan ada indikator ABS, ESP, inovatif muncul juga. Nah ini dari sistem remnya, sistem rem utama itu kita cek ada beberapa juga kode errornya. Itu ada yang dari sinyal sempat dari speed sensor depan kiri dan kanan itu sempat error. Oh ya, error. Oke, kemudian ada kita juga harus cek nih ada power supply-nya untuk power supply tegangan ke high pressure pump ABR unit. Itu kita harus checking juga. Atau aki, bisa dari aki lemah. Bisa dari aki lemah juga, bisa dari RPM sensor juga atau dari high pressure pump. Ganti power supply dari CPU komputer aja. Enggak. Paling gampang buat ngilangin ini semua tuh ada. Ganti tahun. Jadi tahun 2024 S. Itu pasti hilang semua. Ada. Oke, jadi ini beberapa temuan-temuan kita nih, pengecekan awal Pak Fitra. Ada berapa totalnya Pak temuannya? Problemnya ada 2 yang di ABS, kemudian di hermetic malfunction. Dengar dulu Bang Pras. Ini mobil siapa? Ada 2 di ABS, terus ada hermeticnya juga. Nanti kita cek. Tapi enaknya kalau di bengkel resmi itu seperti ini ya. Jadi nggak tebak-tebakan, semuanya tuh langsung presisi ketahuan tuh ada errornya di mana aja. Ya oke, dilanjutkan kita aja. lanjut pemeriksaan ya Pak Fitra ya. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mas, lo katanya ada pintu yang mau dibenerin. Oh, bukan dibenerin. Jadi ini kelihatan nih di pintu ini sama pilar bagian belakang ini fender. Ini kayaknya udah pernah dicat ulang tapi nggak sesuai standar gitu. Jadi agak belang dan agak bergelombang gitu. Emang di sini ada body paint? Ada, di sini ada body and paint. Oh ya? Lihat dong. Yuk, gua ajak ke body and paint. Aku kenalin sama Pak Sarimun. Oh iya. Dia yang handle body and paint. Halo Pak. Bisa ya kalau misalnya Full body. tahun 70-an gitu? Jadi salah satu contohnya pekerjaan Oh, oke. Itu paling tua tuh W202. Udah. Itu kalau W misalnya yang masih depannya full 1 udah nggak accident diterima gitu, di sini. Apa? Full accident ya? Itu bisa dibenerin? Accident juga bisa ya? Oh jadi dia bisa tarik sasis juga? Kalau sasis belum, kita level 2 belum. Oh level 2. Oh oke. Jadi kalau accident ringan gitu ya. Apa beda level-levelnya itu Pak? Kalau level 2 kayak kami belum bisa mengatakan struktur ya, karena bagian sasis. Jadi level 2 itu ya body kulit luarnya lah gitu ya. Level 1 apa? Level 1 pengecekan aja. Oh. Ya. Jadi di sini ada ini juga ada
oven juga. Ada. Ya, dan semua pengecatannya pakai cat yang sesuai Mercedes-Benz. Kita pakai Siken, full Siken. Ini sih saya tuh cuma pengen lihat fasilitas body. Enggak, mau kita Malah dia pengen mau nanya W108 bisa apa enggak? Restorasi bisa kan? bisa, Mas. Kasih aja masuk, tapi tolong Paling ada las-las dicas dikit. harganya tinggi sekali gitu. Once Mercedes-Benz, always Mercedes-Benz kalau di bengkel resmi. Mi, kok gue lihat banyak itu ya, Sprinter di depan. Emang jualan Oh, Sprinter kita juga? jual Sprinter, jual truk, jual sasis. Oh, komersial juga? Yes, komersial juga. Jadi nggak passenger doang, komersial juga. Sprinter asik banget tuh. Saya udah pernah bikin tuh videonya Lagi Sprinter. banyak mana di depan, mau lihat? Lihat ya. Nah, ini kita akan lihat jajaran Sprinternya. Ini ada beberapa yang udah dibikin. Nah, kalau yang masih di Yang kosongan? Hah? Pengen lihat kosong nggak sih? Iya, pengen lihat kosong, Kita udah ya. sering lihat Sprinter yang Iya, dibikin. udah Saya juga diisi, pernah Kak. pernah Sering bikin videonya Sprinter yang dibikin sama BAV. Oh, BAV itu keren banget. Nah, sekarang kita lihat Sprinter kalau kosongan tuh kayak gimana. Wow. Asik ini. Bisa Lihat nih berdiri. ya. Saya tingginya Gua udah 177 bikin cm videonya, dan Om, ini nggak mentok. Apalagi cuma 174 Gua udah pasti nyalain nggak aja mentok ya. sama Enggak, sekali. hampir mentok, hampir. Ternyata jadi seperti ini memang yang dijual Mi ya. Ah, Tidak ada yang udah ada tempat duduknya ya belakangnya ya. yes. Ini juga nggak ada panelnya, jadi kita bisa bikin. Gue udah pernah bikin videonya juga. Apaan tuh? Di YouTube gue dong. Sini dong biar kelihatan Coba di kamera. Cek channelnya. Oh, punya channel YouTube. Channelnya. Yoi. Channel YouTube-nya apa? Ami Sapardan. Ami Sapardan. Pakai I ya, bukan pakai Y ya. Pakai I. Oh, AC tuh sentral ya. Ini kalau mau dibikin lagi Makanya bisa. ada AC. Oh, ini ada. Ini bisa dicopot, bisa diganti sesuai Nah, maunya si jadi, karoseri kan. nanti dibikin ada yang dari samping biasanya. Dulu kita beli HS berapa, Om? Mal 500-an, tapi sekarang 500-an. udah jadi 600-an. Tapi ini sih jauh di atas HS ya ininya. jauh, tingginya juga jauh. HS tuh masih bisa lewat di tol biasa di bawah 2,1 meter. Oh enggak. iya, ini nggak bisa 2,1 Makanya meter. ini direkomendasikan untuk menjadi mobil ambulans karena orang ngerjainnya Mobil kampanye, Om. Wah, ini cocok di untuk situ kan kampanye. banyak dong. Di situ banyak ya? Yang udah Iya, jadi. enak banget nih kampanye ke daerah nih gitu ya. Iya. Ridwan tuh kalau mau jadi Klaten Ya, Ridwan 1 cocok, nih. Ridwan cocok nih. Cocok nih, Wan, pakai gini, Wan. Iya. Ini tuh bisa jadi pintu nih kayaknya ya. Bisa, tapi dibikin. Karena potongannya udah ada. Standarnya pintunya dua itu, ini sama yang di belakang. Tapi kayak cetakannya udah disiapin Iya, gitu disiapin, ya. Iya. tinggal potong itu loh. Iya, bisa Iya. dibikin. Ini kayak ditahan pakai ini aja nih. Iya. Kalau dicopot, sublok. Enggak lah. Oh, ya emang dia udah dibeli untuk dibangun ini. Iya. Nggak ada jendela satupun yang bisa Jadi dibuka. ada berapa varian sih, Mi? Ada yang panjang, ada yang pendek ya? Enggak, satu. 1,4 itu off. Artinya 1,6 lah on. Iya. Terus tambah-tambah lagi dalamnya ya jadi 2 komaan tapi Iya. kita dapat jauh lebih lega daripada Alphard. Oh iya, itu dapat apa itu? Enggak, itu dapat Lexus LM. Iya, benar. Tapi ini seri daleman buat keluar kota segala macem ini lebih Iya. tangguh pasti. Kalau untuk range harga, lo tonton dong Videonya gue. Ami Sapardan ya. Nah, itu udah pas. Jadi memang bos itu di sini. Bos tuh di belakang, dia nikmatin kemewahan. Supir tuh di depan. Dia udah langsung belajar caranya. Om, belum tentu saya beli loh, Om. Ini setir Mercy bener, cuma setirnya nggak dilapis kulit loh. Oh ya, oh itu nggak ada cruise control ya? Nggak ada sama sekali, ini kosong, semua kosong, tapi ini AC AC-nya tombol digital. Mercedes beneran ini. Ya emang Mercedes-Benz ini. Tapi rasa shiftingnya coba dong. Nggak terlalu Mercedes. Nah ya ini komersial. Ini komersial Pak. Kayaknya tangguh gitu nih ininya. nih. Jadi buat Bentar, Anda rem- yang remnya angin apa? pengen MPV yang bener-bener gede, yang bener-bener totally comfortable dalamnya bisa Anda buat sesuai mau Anda, bisa ke Suri Motor nih. Ternyata di sini Kita jual Sprinter. menjual Sprinter. Oke, sekarang kita akan tanya lagi bagaimana hasil Thank you. pengecekannya. Oke, jadi sudah dilakukan pemeriksaan total ke mobil saya dan sekarang kita siap-siap melihat apa saja yang kira-kira harus diperbaiki. Ya, gimana Pak Cahyo? Oke Pak Fitra, jadi tadi mobilnya sudah kita periksa ya Pak. Keluhan utama yang untuk air suspension nih, jadi Iya. concern. Jadi air suspension itu yang tadi kita cek awal bersama, Iya. ada beberapa kesalahan
yang dari body sensor, ada dari valve solenoid, kemudian ada leaks detection. Nah, tadi kita concern memang ada di body sensor depan kiri dan kanan itu ada sempat error, Pak. Penanganan sih tadi errornya dia nggak permanen, nggak terus-menerus sinyalnya tinggi, jadi sempat terjadi aja, terjadi. Tadi tahapannya kita bersihkan permukaannya, kemudian kita reset, kita tes kendaraan area kantor, putar balik lebak bulus. Oh, udah sampai di bawah jalan? Yes, tadi izin kita tes di bawah jalan, sudah nggak muncul untuk hermetic. Bantingan empuk? Bantingannya cukup kayak di awan, kayak S-Class normalnya? Iya. Oh iya? Oke, jadi concern yang pertama untuk air suspension hermetic sih, kita tes area kantor, setelah kita reset, belum muncul kembali untuk errornya. Jadi kita agak deg-degannya di situ. Moga-moga ya nggak muncul lagi ya. Oke, nah kemudian untuk yang ABS ESP muncul, kita dari screening awal memang sudah terdeteksi dari RPM sensor. Nah tadi pada saat kita tes hermetiknya sudah nggak muncul, tapi memang ABS-nya masih muncul, Pak Fitra. Nah ABS-nya ini tadi dari hasil screening itu memang dari yang depan kiri, Pak. Speed jadi sensor. Speed sensor depan kiri yang membaca roda depan kiri. Jadi ada kesalahan, saya tadi bilang speed sensor udah diganti setahun yang lalu, ternyata itu A250 saya. A-Class, ternyata yang S-Class ini kita belum pernah sama sekali ganti speed sensor. Oke, jadi dari hasil screening depan kiri saat ini sudah muncul terus-menerus untuk diganti. Nah, dari guidance test-nya Mercedes menyarankan diganti berbarengan dengan yang kanan, Pak. Karena kalau misalnya kita ganti satu, yang depan kiri nanti biasanya nggak ngelak. Satunya ini ya di 3,8an ini ya. 3,8an satu jadi kanan kiri. Ya nggak apa-apa, kalau emang harus ganti-ganti aja. Oke, jadi RPM sensornya kita ganti. Nah, selain yang tadi Pak Vita sampaikan, ini kata Chengski baterai muncul, jadi saya cek itu untuk servis sudah waktunya. Oh, baterainya ya? Ya, ini untuk baterai hemat. Kemudian servisnya, servis Dedu itu sudah muncul, Pak Fitra. 344.000. Ya, ini untuk baterai remote. Baterai remote-nya 344.000 ya. Oke. Terus yang selain ada muncul ABS ESP, hermetic malfunction, kemudian ini kita cek tadi sudah muncul servis D. Oh iya, emang udah lama nggak diservis, sudah hampir mungkin ketutupan message ABS error. Oh, ini jadi dua, ini untuk perbaikan, ini untuk servis ya. Oke, jadi ada 2 lembar, Pak. Jadi rinciannya ini untuk lembar servis, untuk pengecekan, beserta ini untuk yang ABS dan baterai. Jadi servisnya sudah muncul servis due, sudah 1 tahun dari servis terakhir yang dikerjakan ganti oli engine, filter oli, filter AC, filter udara. Oke, jadi ini perawatan lah ya. Ya, ini perawatannya. Artinya untuk perbaikannya nih ada speed sensor, ada RPM sensor, ada baterai untuk kunci. Aki juga diganti ya? Tadi aki kita cek status sudah berat, Pak Fitra. Udah berat ya? Sudah berat dan aki starter memang dia sudah lemah, Pak. Jadi kita estimasi sekalian ganti aki. Dan biayanya izin terlampir, Pak. Oh, ini tapi ini total untuk perawatan dan perbaikan? Betul. Oke, ya. Jadi total untuk perawatan perbaikan estimasinya 28,1. Tapi itu udah termasuk perawatan deh nih, udah termasuk ganti semua oli-oli, fluida ya. Udah semua di itu, dan ini juga tidak ada yang cuma diperbaiki tapi diganti semua yang memang perlu diganti ya. Betul. Itu ya. Ya oke. Hari ini nggak mungkin kelar dong nih, udah sore. Jadi ini sih mendekati waktu kita off, jadi kita minta izin dinapin karena setelah diganti dan cuma 1 malam cukup? 1 malam cukup. Oh oke. Kita setelah itu kan kita ada pengetesan lagi, Pak, untuk make sure sebelum kita serahkan ke pelanggan harus sudah dalam kondisi oke. Iya. Ada, aku bisa antar juga sih, Mas. Kita ada free pick up and drop ya. Jadi kita pakai towing. Iya, jadi kita ada layanan antar jemput gratis, Pak. Oh iya. Jemput dan antar. Hanya untuk saya apa untuk konsumen? Jadi kita program ini sudah dimulai. Jadi untuk pelanggan Suri Motor kita ada layanan antar dan jemput gratis via. Jadi bukan cuma buat saya aja ya? Iya. Jadi untuk pelanggan kita, Pak, khususnya jadi diantar by driver atau dijemput by towing juga bisa, Pak. Tinggal pilih waktunya. Jadi 28-an ini adalah teks di luar teks ya, di luar teks itu 25. Ya. 25 itu 20 juta itu untuk parts-partsnya yang memang kita ganti, termasuk aki ini lumayan mahal ya, 5 jutaan ya, karena akinya memang aki yang original. Besar ya. Terus habis itu ada hampir 8 juta tuh buat speed sensor ya, karena kanan kiri ya. Nah itu partsnya 20 juta, labornya tuh 5 juta. Jadi, tapi nanti ini masih estimasi ya, nanti persisnya berapa pada saat mobil udah selesai ya. Betul, jadi estimasi ini kita tidak mengikat, cuman biasanya kurang lebih sudah mendekati dari nilai sudah mendekati sempurna, dari Pak. Itu ya. Oke lah, untuk sebuah S-Class perbaikan, tadi saya pikir waduh keluar berapa ratus juta nih. Ternyata, oke, pokoknya saya memang pengen mobil ini benar-benar
bikin itu nggak ada fault, nggak ada error. Kalau memang ada yang rusak ya diganti supaya kerasa S-Class-nya terus. Pasti Pak Fitra. Iya. Siap. Kan sekali Mercedes-Benz harus selalu jadi Betul dong, Pak. Mercedes-Benz. Ya. Kualitas harus kita jaga dong, Pak. Iya. Oke, kalau gitu Pak Cahyo nggak apa-apa ditinggal dulu. Nanti Mi tolong diantrin aja. Ya, nanti aku anterin Mas. Siap. Oke, siap. Thank you. Kalau gitu kita langsung tunggu di rumah mobilnya dan langsung kita test drive hasilnya seperti apa. Oke, sekarang sudah bisa diambil mobilnya. Sebenarnya sehari setelah saya tinggal itu udah bisa diambil, tapi karena saya ada perjalanan epic journey dulu sama Om Mobi sama Ridwan, jadi setelah mendarat di airport langsung kita ambil mobilnya. Nah, selama perjalanan itu saya kontak-kontakan terus sama Pak Cahyo gitu ya. Jadi ternyata setelah Pak Cahyo coba lagi mobilnya, itu sudah beres semuanya, tapi tiba-tiba muncul lampu peringatan lagi, ternyata speed sensornya yang belakang juga mesti diganti. Saya bilang, Pak, pokoknya lihat semuanya, apapun yang perlu diganti atau diperbaiki, ganti. Saya pengen mobil ini rasanya seperti S-Class baru. Dan oke, dilakukan semuanya dan sudah keluar tagihannya. Tagihannya totalnya itu ada 2 pengerjaan. Ada servis yang memang servis besar mobil ini, karena mobil ini pas 30.000 km. Dan kemudian ada yang perbaikan komponen-komponen yang rusak. Yang servisnya ini sekitar 10 juta rupiah. Yang perbaikan-perbaikannya ini sekitar 32 juta rupiah. Jadi total 42 juta rupiah. Nah, sekarang saya sudah di Suri Motor lagi. Dan saya sudah telepon Ami, telepon Pak Cahyo. Kita sekarang langsung ketemu mereka untuk ngobrol apa saja yang disegarkan dari S-Class tua ini. Let's go. Pak Cahyo. Sore Pak Fitra. Terima kasih loh udah selalu komunikasi. Siap. Mi, Siap Pak. apa kabar? Welcome to Jakarta again. Oh iya. Baru Ini juga dari sini langsung keluar kota lagi. Oh iya. Pak Cahyo. Oke, Pak Fitra. Pertama-tama makasih udah selalu komunikasi. Dengan senang Kemudian hati, Pak. juga seperti yang saya bilang kemarin, ya udah dicari aja Pak semuanya, apapun yang perlu diganti. Dan aki juga diganti ya kemarin ya. Nah, apa aja Pak? Jadi secara garis besar tuh yang diganti apa saja dari mobil ini? Oke, Pak Fitra izin. Jadi ini untuk invoice pekerjaannya, Pak. Ya. Jadi untuk servisnya kemarin saya sampaikan ke Bapak, Ya. itu servis general, kita kerjakan ganti oli engine, filter oli, ada beberapa lembar, mohon maaf. Filter Jadi AC, filter udara. Oh, filter semua udah diganti ya? Filter sudah kita ganti, servisnya kurang lebih sekitar 10 jutaan. Oke. Nah, untuk yang ABS ESP, itu kita cek pertama yang dari RPM sensor depan yang bermasalah, kemudian kita pas testing kedua, karena kita harus meyakinkan betul-betul bahwa mobil nggak ada kendala. Iya. Nah, pas testing kedua itu kita cek yang belakang gantian muncul. Oh, yang belakang, jadi memang umurnya sama ya? Kurang lebih memang mirip-mirip Pak, nggak beda jauh. Jadi yang belakang muncul kita ganti yang belakang. Nah, kemudian air suspension yang sempat muncul dari valve unit yang sebelumnya mau kita reset, ini muncul kembali yang pas kita tes kedua. Nah, jadi itu juga kita lakukan penggantian. Sensor valve? Valve block unit. Valve block untuk unit? air suspension, yes. Oh, oke. Tapi kalau balonnya sendiri masih nggak apa-apa? Balonnya sih masih oke. Oke. Oke, kemudian untuk baterai starter atau aki starter juga sudah lemah, Pak. Jadi status sudah kita ganti. Ya. Terlampir laporan-laporan servisnya, harga spesial untuk Bapak pastinya. Wah, terima kasih. Siap. Oke, ini saya dikasih diskon ya. Ini saya open aja, jadi mestinya tuh di sekitar 48 ya. Di diskon jadi 42. Terima kasih loh. Dengan senang hati. Diskonnya. Nah, itu akinya itu memang ada 2 ini mobil kan. Ada aki untuk sistem kelistrikan, ada aki untuk starter. Nah, aki untuk starternya yang udah lemah gitu ya. Banget. Nah, ini kalau misalnya kita bisa lihat di sini untuk panjang ya. Agak deg-degan dari tagihan sepanjang ini, tapi untung udah tahu jumlahnya. Siap. Nah, ini yang agak mahal itu valve block ya? Ya, valve block dengan yang ABS-nya juga. Jadi valve blocknya itu harganya 7,9 kira-kira valve block untuk air suspensionnya ya. Kemudian apalagi ya, RPM sensornya depan belakang. Depan belakang ya. Satunya itu 3,9 juta. Dikali 4. Jadi dikali 4. Terus abis itu baterai aki itu sekitar 5,2 juta. Dan sebenarnya harga spare partnya wajar loh. Tapi karena memang banyak aja ini, karena ini mobil sudah 16 tahun umurnya. Yang biasanya cuma dibiarin orang aja nggak diperbaiki gitu ya. Tapi kan kalau saya niatnya memang pengen mobil ini rasanya seperti baru terus gitu ya. Terus habis itu ada totalnya itu jadi panjang gitu ya. Ya. Jadi
untuk semua total pengerjaan, perawatan, dan perbaikan, total parts-nya itu adalah 30 juta. Dan labornya atau ongkos kerjanya itu adalah 7,1 juta. Dan setelah itu ada BBN. Makanya dari 37 kena BBN, itu makanya jadi 42 juta rupiah. Oke? Nah, ini karena saya ini bengkel resmi, artinya semua parts yang diganti ini ada jaminannya dong? Betul, Pak Fitra. Jadi part electrical ini digaransikan 2 tahun, Pak, oleh Mercedes-Benz. 2 tahun oleh Ya, Mercedes-Benz. Oke. Jika ada kendala apapun selama 2 tahun ke depan, itu tercover oleh garansi Siap. kita. Nah, ini kan mobil tadinya sebenarnya bisa ditowing kan, Mi ya? Iya. Jadi nggak harus Bisa gue ambil kan? Heeh. Kalau diantar gitu artinya bayarnya tinggal transfer. Enggak, free. Kita free, Pak. Oh, tapi nggak bayar tagihannya. Oh iya, Oh, bayar iya. tagihannya ya. Transfer Kan ya. di sini ada nomor rekeningnya nih. Oke. Dan itu biaya nganterin tuh towing nggak masuk sama sini sama sekali ya? Enggak. Free itu ya? Free. Iya, pajaknya. Free, Pak Fitra. Oke, oke. Tidak ada Wah, biaya. itu walaupun Mercy tahun berapapun yang masuk, bukan Mercy baru gitu. Iya. Wih, nah, ini tenang nih kalau udah benerin di bengkel resmi kayak gini. Sekarang tinggal saya izin ke kasir dulu, Mari, saya Pak. bayar dulu, Siap. nanti kita ketemu lagi di sini. Oke. Siap. Oke, beres sudah. Tinggal kita cobain ini mobil. Dah beres. Udah. Dah. Oke, jadi sudah lunas. Nggak mau dibenerin kemarin kan waktu itu ada rencana mau ngecat ya pintu. Oh iya ini. Jadi ini pintu belakang sama bagian fender. Ini kelihatan ini sudah bukan cat aslinya. Mungkin pernah keserempet atau ketabrak ya. Secara fungsi nggak ada masalah, tapi kelihatan kualitas catnya nih kelihatan kan ya? Iya. Catnya kurang. Artinya lu ada divisi body and paint? Ada. Kan kemarin aku sempat kasih lihat juga ke belakang yang pas ada Om Bobby. Kita ada divisi body and paint, dan kalau misalnya ini mau diganti lebih baru tahunnya, kita juga punya divisi proven, Mercedes-Benz certified. Ada kayak used car centernya namanya proven. Iya, proven. Nah, mobilnya apa aja di saat proven? ini di Suri lagi ada mobil M43. AMG M43. Yoi. 2017. 2017. Ini rare banget, udah ada head up display, terus udah ada kursi pijatnya, udah air suspension, 520 torsinya. Udah pasti lebih kenceng dari 410 horsepower. Mercy gue. Ya iyalah, 410 horsepower. Wow. Gitu. Tapi nggak cuman ini kan, ada beberapa Ada yang lainnya beberapa, kan? ada. Nah. Aku ada ngiklanin beberapa sih, ada CLA, ada. Keuntungannya beli di Proven Suri Motor tuh apa? Dia masih warranty. Kita kan sudah cek dulu semuanya juga. Dan Ini 2017 kan artinya udah nggak warranty dong. iya, nggak warranty, tapi kondisinya itu masih bagus. Masih bagus, dijamin. Surat-suratnya juga lebih aman. Surat-suratnya dijamin aman. Iya. Dijamin nggak bekas nabrak. Iya. Dijamin nggak bekas banjir. Iya. Pasti kita cek dulu soalnya. Semuanya jadi memang tidak langsung dijual tapi dicek semuanya. Iya, dicek dulu. Jadi nggak ada PR lah istilahnya Nggak ada mobil. PR. Benar-benar kayak mobil baru aja gitu ya. Betul. Nah, orang kalau misalnya mau lihat-lihat koleksinya Provennya Suri Motor bisa langsung datang ke sini atau ada Bisa Instagramnya? langsung datang ke sini. Nanti divisinya yang handle namanya Pak Hari. Pak Hari. Nanti bisa ketemu sama Pak Hari atau bisa ketemu gue juga bisa. Berapa nih ditawarin? Ini opennya 1,2 tapi negotiable. Oke dong segitu ya. Iya. Dapat E-Class 43 AMG pula. AMG engine real. Iya. Doain gue banyak rezeki bisa beli Mercy amin. baru. Nanti kalau mau Tapi- beli Proven atau beli Siap. baru, info gue. Ya, tapi yang ini mau gue simpen dulu. Nggak tahu gue simpen, nggak tahu gue jual. Tapi masih pengen dinikmati dulu. Oke. Karena ini kan Mercy udah tua, tahun 2007, 16 tahun. Tapi enaknya bener-bener Luar biasa sih enak. luar biasa. Nah makanya itu yang mau gue jaga tetap enak dulu dari mobil Iya. ini. Siap-siap. Tapi nanti kalau misalnya gue mau cari Mercy baru atau Mercy bekas, gue ke Suri Motor. Mi, thank you Makasih banget banyak ya Mas. Thank you banget Pak Cahyo. Terima banyak, kasih banyak Pak Cahyo. Oke, saya langsung pulang dulu. Oke, Moga-moga hati-hati. kalau misalnya moga-moga nggak ada masalah lagi. Kalau ada masalah lagi pasti saya kesini lagi. Oke, Siap. sip. Thank you ya Mas. Kasih. Mau tahu nggak
rasanya seperti apa keluar dari Suri Motor itu. Kayak ngambil mobil baru. Kayak saya di tahun 2007 ngambil mobil ini dalam keadaan baru. Nggak ada lampu peringatan nyala, bantingannya langsung empuk seperti melayang di awan lagi. Dan mobil ini masih nyamannya luar biasa. Dan untung ya saya ke bengkel resmi ya. Jadi bener-bener saya tadinya tuh udah hopeless. Saya pikir tuh suspensinya. Karena suspensi udara itu ya cukup mahal kalau misalnya harus diganti. Tapi ternyata hanya sensornya saja dan block valve-nya saja. Jadi ternyata bisa secara parsial gitu ya, nggak harus yang blok semuanya ganti. Dan ini terus fungsi naik turunnya juga sudah berfungsi. Kemudian sekarang kalau misalnya kita masukkan ke sport, ke comfort, itu berbeda kekerasannya gitu. Jadi benar-benar kayak suspensi baru lagi, nggak ada bunyi-bunyi kaki sama sekali. Nah sekarang kita bicara tentang biaya perbaikannya. Anggap yang sebelum diskon deh ya. Jadi selain perawatan itu perbaikannya 38 juta rupiah. Sekarang kita bicara biaya perbaikannya. Oke, bagi sebagian besar dari Anda pasti berpikir bahwa 38 juta rupiah itu adalah angka yang sangat besar untuk perbaikan sebuah mobil yang harganya hanya 200 sampai 300 juta rupiah. Sekarang pasarannya sekitar 300-an juta rupiah yang kondisinya masih bagus. Well, memang benar. Makanya ini yang saya mau luruskan di sini. Banyak orang beli mobil ini S-Class tua gitu ya, atau mobil lain lah, mobil mewah yang umurnya tua, itu untuk mendapatkan kenikmatan premium dengan harga yang murah. Tapi mindset yang mereka pikir adalah mindset seperti membeli mobil 300 jutaan rupiah. Makanya shock ketika biaya perbaikannya itu sangat mahal kalau dibandingkan harga mobilnya. 38 juta rupiah artinya lebih dari 10% harga mobilnya. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa saya beli mobil ini untuk dicari problemnya, untuk memberitahukan ke Anda bahwa Anda jangan membeli mobil ini kalau memang Anda butuhnya mobil yang harga 300 jutaan rupiah. Belilah mobil ini kalau memang kebutuhan Anda adalah mobil yang canggih, mobil yang nyaman. Dan gunakan sisa uang yang Anda punya itu untuk sewaktu-waktu ada perbaikan, sewaktu-waktu ada perawatan gitu ya. Karena untuk membuat mobil ini terasa seperti baru terus, ya artinya Anda harus melewati proses perawatan dan proses perbaikan yang standar seharusnya dilakukan ke sebuah S-Class. Ingat, S-Class itu bukan mobil sembarangan. S-Class itu adalah salah satu mobil ternyaman di dunia di setiap generasinya, setiap kali dia dibuat. Nah, itu yang nggak boleh kita lupakan. Jadi mindset kita tetap, kita ini mindset mobil yang harganya 1 miliar lebih, tapi kita dapat benefit, kita bisa belinya dengan harga lebih murah. Nah, total yang sudah saya habiskan ke mobil ini, artinya saya beli waktu itu murah sekali karena langsung dari pemiliknya. Jadi saya 225 juta rupiah. Kemudian langsung ada perbaikan segala macam, itu saya total sudah sekitar 50 juta rupiah dari mulai instrumen, kemudian ada macam-macam lah, itu ada videonya semua, itu mungkin sekitar 50 jutaan rupiah, artinya udah sekitar 275 juta rupiah ditambah perawatan. Saya nggak hitung ya, karena perawatan yang memang sesuatu yang harus kita keluarkan. Perbaikannya 38, saya nggak hitung diskonnya nih, 275 ditambah 38, artinya saya sudah mengeluarkan uang 313 juta rupiah. Tapi dengan kenyamanan seperti mobil harga 1,5 miliar rupiah. Bahkan banyak sekali mobil 1,5-2 miliar rupiah yang tidak senyaman ini. Ini mobil yang lega, mobil yang nyaman, dan total walaupun dengan perbaikan saya tetap merasa untung. Karena mindset saya adalah saya membeli sebuah S-Class dengan harga murah, bukan membeli mobil murah dengan perawatan yang mahal. Kalau mindset saya beli mobil 300 juta perawatannya segini, saya akan merasa rugi sekali membeli mobil ini. Tapi ketika mindset saya, wah, kapan lagi dengan total 313 juta rupiah dapat sebuah S-Class yang masih sangat nyaman dan kondisinya masih seperti baru. Jadi saran saya, kalau Anda beli mobil seperti ini,
siapkan untuk hal tak terduga. Siapkan mindset Anda bahwa Anda adalah pemilik sebuah S-Class, bukan sebuah mobil 300 jutaan rupiah. Dan kalau mobil ini dirawat benar, dirawat secara benar, ini akan memberikan Anda senyum. Senyum, dan Anda akan merasa beruntung dengan dana yang Anda keluarkan. Anda mendapatkan kenyamanan senilai miliaran rupiah. Dan selain bengkel resmi, ada yang nanya, banyak bengkel alternatif. Yes, bengkel alternatif sekarang ada, banyak yang bagus. Kenapa saya nggak ke bengkel alternatif? Satu, tidak ada yang menjamin kualitasnya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Saya tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Kalaupun yang bagus, dia bagus di hal apa, tidak bagus di hal apa, itu harus trial and error saya, karena saya nggak punya pengalaman. Jadi buat orang yang nggak punya pengalaman seperti saya, dan saya pengen yakin saja bahwa mobil ini ditangani secara tepat, ya walaupun mungkin secara biaya lebih tinggi, saya bawa ke bengkel resmi dan ini total 313 juta rupiah dan lebih nyaman dari mobil 300 juta rupiah apapun yang ada. Dan nyamannya tidak jauh berbeda dibandingkan W222, W223, cuman beda canggihnya. Nyamannya nggak beda jauh. Ini masih sangat-sangat nyaman. Dah, sekarang mobilnya udah beres. Saya mungkin akan lebih sering pakai mobil ini. Jadi balik lagi, nggak saya tinggal untuk cari masalahnya ketika ditinggal, tapi saya pengen lebih sering pakai mobil ini. Ya walaupun konsumsi bahan bakarnya memang boros, tapi nggak apa-apa, saya akan sering pakai lagi. Terima kasih buat Anda sudah menyaksikan ini. Terima kasih juga Suri Motor yang sudah memberikan diskon dan membuat mobil ini jadi seperti baru lagi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram Suri Motor. Di sini kalau misalnya Anda ingin keterangan lebih lanjut mengenai perawatan Mercedes-Benz Anda, atau Anda ingin membeli Mercedes-Benz dalam keadaan baru maupun bekas. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nyamannya.